Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Seringkali kita mendengar istilah tentang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ketika kita melihat sirah-sirah Nabi, baik itu ketika kita melihat ayat-ayat Al-Qur'an tentang perintah berjihad, atau mungkin saat ini kita seringkali mendengar seruan-seruan untuk berjihad di jalan Allah. Ketika kita melihat saudara kita di Palestina, di Gaza yang tertindas oleh kaum penjajah, mereka digenosida, kita menyeru untuk berjihad di jalannya. Namun, apakah kita sudah mengetahui apa makna sebenarnya dari jihad ini? Apakah kita sudah mengetahui dengan pasti? Apakah jihad ini hanya sebatas berperang di jalan Allah dengan mengangkat senjata melawan orang-orang kafir semata? Imam Ar-Raghib Al-Asfahani menjelaskan dalam kitabnya tentang pengertian dari jihad ini. Beliau mengatakan, jihad itu ialah istifragul wus'i ala mujahadatil aduwi. Jihad ialah mengerahkan segala kemampuan kita untuk melawan musuh. Jihad ini memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj, "Wajahidhum fi sabilillahi haqqa jihadih." Dan berjihadlah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sebetul-betulnya jihad. Selanjutnya, jihad ini memiliki ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan dalam surat Al-Ankabut, "Wa may yujahid fi sabilillah lanahdiyahum subulana." Barang siapa yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah tunjukkan jalannya. Selanjutnya, Imam Ar-Raghib Al-Asfahani menjelaskan bahwa jihad ini memiliki 3 tingkatan. Yang pertama, jihad melawan musuh yang nyata. Jihad ini ialah jihad yang seringkali kita pahami bersama. Jihad mengangkat senjata melawan orang-orang kafir, melawan orang-orang musyrik, dan orang-orang fasik. Allah SWT memerintahkan jihad ini dalam suratnya agar kita senantiasa berjihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim. Wahai para nabi, perangilah mereka orang-orang kafir dan orang-orang munafik dengan sebetul-betulnya jihad. Nah, untuk jihad dalam konteks ini merupakan jihad yang harus dalam keadaan tertentu dan memiliki aturan-aturan yang sangat ketat. Pertama, jihad melawan orang jihad dengan mengangkat senjata haruslah dalam keadaan perang. Yang kedua, jihad ini haruslah mengikuti perintah dari ulil amri kita. Yang ketiga, jihad ini pun memiliki aturan yang sangat ketat, berupa kita tidak boleh melampaui batas yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Misalnya, kita tidak boleh membunuh orang-orang tertentu seperti wanita, orang-orang tua, anak kecil. Kemudian aturan lain seperti kita tidak boleh merusak tanaman, merusak bangunan, dan lain sebagainya. Jihad ini merupakan jihad yang utama karena ini merupakan jihad yang diberi ganjaran yang cukup besar oleh Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ar-Raghib menjelaskan jihad yang tingkatan kedua, yaitu jihad melawan setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, iblis telah mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannakum ajmain." Setan berkata kepada Allah, "Ya Allah, karena Engkau telah menyesatkan diriku, maka izinkanlah diriku untuk menjadikan indah pada pandangan manusia terhadap dunia. Juga izinkanlah aku untuk menyesatkan mereka dari jalan-Mu semuanya." Nah, ini tingkatan kedua merupakan tipu daya setan. Jihad melawan setan. Kita umat muslim harus bisa melawan setan dalam 2 hal. Pertama, dalam hal syahwat. Yang kedua, dalam hal syubhat. Kedua hal ini merupakan 2 senjata ampuh setan, yang mana dengan fitnah syahwat, setan akan menjerumuskan kita ke dalam fitnah berupa indahnya dunia, indahnya wanita, dan indahnya hawa nafsu. Kemudian dengan indahnya syubhat, kita dijadikan ragu dengan agama yang kita yakini. Kita dijadikan ragu dengan Islam, dengan tauhid kita. Maka
untuk mengatasi kedua hal ini, kita haruslah bisa untuk sabar dan yakin. Sabar atas syahwat, atas hawa nafsu yang kita alami, juga yakin atas apa yang kita yakini, yaitu Islam sebagai agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan jihad yang ketiga, ini merupakan jihad yang paling besar tingkatannya, yaitu jihad seorang hamba terhadap hawa nafsunya sendiri, atau mujahadatil abdu hawahu. Ini kata Nabi merupakan jihad yang paling besar tingkatannya. Bahkan dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi, Nabi bersabda, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Seorang yang berjihad itu ialah orang yang berjihad kepada dirinya sendiri atas taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan tingkatan jihad yang paling besar, terutama jihad kita di bulan Ramadan ini. Kita selalu dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berjihad dalam kesendirian kita, untuk berjihad atas diri kita sendiri. Di bulan Ramadan ini kita senantiasa dituntut untuk berjihad melawan diri kita sendiri, melawan rasa lapar, melawan rasa haus, dan yang paling utama melawan rasa malas kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Ramadan ini setan-setan telah dibelenggu dan kita senantiasa bisa untuk beribadah tanpa adanya halangan dari godaan setan. Maka disinilah tantangan kita semua untuk bisa bagaimana kita berjihad melawan diri kita sendiri. Bagaimana kita berjihad melawan diri kita sendiri, yaitu bagaimana kita bisa melawan hawa nafsu kita agar kita senantiasa bisa melawan diri kita sendiri. Maka semoga ikhwatu iman rahimakumullah, kita diberikan kekuatan untuk senantiasa melawan diri kita sendiri di jalannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.